Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Katolik untuk mempelajari tema tentang peran teman bagi perkembanganku. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk teman dan sahabat. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami, agar kami tak henti-hentinya menyandarkan persahabatan kami pada cinta-Mu, sehingga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari materi ini, yaitu agar peserta didik mampu memahami peran teman serta pesan kitab suci tentang sikap dalam berelasi dengan teman, sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan dan makin peduli terhadap teman-temanmu. Apa itu teman? Selanjutnya kita akan bahas bersama. Pengertian pertemanan. Berteman merupakan hubungan atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, sejenis ataupun lawan jenis, dengan tujuan untuk bersosialisasi serta mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa hal yang dapat menghambat dalam hubungan pertemanan, seperti egois, acuh tak acuh, munafik, kurang peka pada teman, kurang mendapat perhatian. Itu merupakan sifat-sifat yang menyebabkan keretakan hubungan dalam pertemanan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat pada pertemanan baik. Yang pertama, kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, saling pengertian. Yang keempat, simpati dan empati. Berteman yang baik menurut kitab suci. Menurut Paulus dalam Filipi bab 2 ayat 1-8 dikatakan bahwa agar pertemanan kita lebih indah dan mengembirakan, hendaknya antar teman sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan dengan rendah hati menganggap orang lain yang lebih utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sahabat. Nah, anak-anak, sahabat adalah teman dalam suka maupun duka yang selalu ada untuk mendampingi ketika kita sangat membutuhkan. Namun, tahu batas di mana suatu saat dia mau membiarkan kita mengatasi masalah kita sendiri agar kita tumbuh lebih matang serta mandiri. Teman dan sahabat itu berbeda. Perbedaan itu terutama nampak dalam kadar pengenalan dan hubungan itu sendiri. Manfaat persahabatan. Yang pertama, memberikan kita penghiburan ketika kita sedang sedih. Yang kedua, memberikan nasihat ketika kita bersalah. Yang ketiga, orang yang tidak pernah menuntut melebihi kemampuan kita. Yang keempat, menunjukkan arah ketika kita tersesat. Dan yang kelima, bersedia menerima kita apa adanya. Beberapa sikap yang mendukung dalam persahabatan. 1. Sikap penuh cinta kasih. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, rela berkorban. Yang kelima, saling memahami. Dan yang keenam, setia. Itu merupakan sikap-sikap yang dapat mendukung dalam menjalin persahabatan.
Perbedaan antara sahabat dan teman. Sahabat ada setiap saat, tapi teman hadir sesaat. Sahabat selalu mempunyai solusi, tapi teman hanya basa-basi. Sahabat senang membuli, tapi teman suka memuji. Sahabat tak pernah punya alasan, tapi teman banyak alasan. Sahabat mampu terhitung jumlahnya, tapi teman tak bisa dihitung. Itu merupakan perbedaan antara sahabat dan teman. Ciri persahabatan sejati antara Jonathan dengan Daud. Itu kalian bisa baca sendiri dalam kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kesimpulan berdasarkan isi kitab suci, Jonathan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Pengakuan itu tidak luntur oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Jonathan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya. Anak-anakku yang terkasih, persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasihnya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anaknya. Oleh karena itu, jagalah persahabatanmu, karena kamu tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam membantu mengembangkan dirimu. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa.